Oke, masih bersama dengan saya, Ignatius Arana Putranto. Ini video yang ketiga untuk pengauditan sistem informasi terkait dengan konsep IT audit proses. Kali ini yang akan saya bahas adalah siklus yang kedua dari siklus proses IT audit proses, yaitu audit performance. Jadi setelah auditor itu mempersiapkan segala hal terkait dengan apa yang akan mereka audit, kemudian kebutuhannya apa saja, maka di bagian kedua ini auditor mulai melakukan pekerjaan auditnya. Maka di sini disebutkan audit performance is the stage in the audit process in which the audit team executes the plan developed on the audit and conducts a detailed examination of processes, IT assets, and controls, comparing evidence collected about the organizations and its capabilities and practices to requirements specified in audit criteria, relevant protocol or applicable standards. Jadi intinya adalah audit performance itu berkaitan dengan aktivitas ketika auditor itu mengeksekusi atau melakukan rencana yang sudah mereka susun sebelumnya. Jadi kalau tadi di awal auditor sudah menyusun apa saja yang akan mereka lakukan dalam aktivitas audit IT-nya, maka kali ini di bagian ini yang terjadi adalah auditor mulai melakukan segala aktivitas yang sudah mereka lakukan, yang sudah mereka rencanakan sebelum. Nah, maka secara konseptual ketika kita bicara tentang audit performance, secara khusus untuk IT audit itu meliputi hal-hal ini. Ya. The activities associated with performing an IT audit include the examination by auditors of all documentation and contextual information available about subject of audit, collection of evidence through observation, interview, and test, and the analysis of that evidence to identify weaknesses, control deficiencies, or other issues. Jadi, secara khusus yang disampaikan di sini adalah aktivitas IT audit itu meliputi beberapa hal. Misalnya, auditor akan melakukan eksaminasi terhadap seluruh dokumen-dokumen yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian melakukan pengumpulan bukti dengan beberapa macam cara, misalnya observasi, ya datang langsung ke perusahaan, mengamati secara langsung, kemudian interview, wawancara dengan personel kunci, dan melakukan beberapa tes atau pengujian. Kemudian dari situ, dari bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, maka auditor akan kemudian menganalisa bukti-bukti itu, dianalisa semua untuk mendapatkan, untuk dalam rangka mencari apakah ada kelemahan-kelemahan dari IT yang digunakan oleh perusahaan, kemudian apakah pengendalian yang diterapkan itu ada kelemahannya, atau ada isu-isu lain yang terkait dengan IT yang digunakan oleh perusahaan. Nah, kalau kita bicara tentang evidence collection atau pengumpulan bukti, tadi sudah saya sampaikan di sini, pengumpulan bukti itu bisa melalui berbagai macam cara, bisa lewat observasi, wawancara, atau pengujian atau testing. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, ini tadi ya, cara-cara mengumpulkan bukti ya. Jadi skema ini menunjukkan bahwa ketika auditor mulai melakukan pengumpulan bukti, kan mereka tentu sebelumnya sudah mendapatkan sumber informasinya, kan gitu ya. Bukti-bukti itu akan diperoleh dari mana saja mereka sudah dapat, kemudian mereka akan melakukan pengumpulan bukti dengan berbagai macam cara. Nah, setelah bukti dikumpulkan, maka bukti-bukti itu akan dianalisis, kemudian nanti akan menghasilkan temuan audit dari analisis itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini. Gans mengatakan bahwa audit standards distinguish between information provided by organization or gathered by auditors and evidence. Jadi, standar audit itu membagi dua macam. Yang pertama adalah informasi yang memang disediakan oleh organisasi. Kemudian yang kedua adalah informasi atau bukti yang dikumpulkan oleh auditor. Nah, itu dua hal yang berbeda. Nah, maka di sini kemudian dilanjutkan. The latter consisting of information that auditors are able to verify using methods appropriate for scope, objective, and criteria of audit and for the type of information under examination. Jadi yang disebut sebagai
bukti audit atau informasi yang dikumpulkan oleh auditor itu adalah semua informasi yang dapat diverifikasi oleh auditor dengan menggunakan metode-metode tertentu. Itu yang membedakan antara informasi yang disediakan oleh organisasi dengan informasi yang disediakan dengan informasi atau bukti yang dikumpulkan oleh auditor. Nah, terus kalau dari 4 metode itu, examination, interview, observation, and testing, mana yang metode yang paling baik? Kalau kalau menurut saya, ya semua metode itu semuanya baik. Kenapa? Karena setiap metode itu akan tergantung cocok diterapkan untuk apa. Misalnya seperti pada tabel ini. Metode examination itu cocoknya untuk examination ini semacam review ya. Review itu cocoknya untuk documentation. Ya, misalnya perusahaan itu punya standar, punya kebijakan, punya policy, punya prosedur terkait dengan pengendalian internal, atau perusahaan punya kebijakan terkait dengan penggunaan IT di perusahaannya. Nah, dokumen-dokumen yang membahas atau yang berisi tentang hal-hal itu nanti akan dikumpulkan, akan diuji dengan menggunakan metode review atau examination. Dilihat kebijakannya apakah sudah memadai, kemudian instruksinya apakah sudah jelas, tertulis secara jelas dan bisa dipahami dengan baik, apakah standar yang digunakan perusahaan sudah lengkap, dan seterusnya. Sementara metode wawancara itu cocok untuk diterapkan pada sesi diskusi. Misalnya, wawancara dengan employees, wawancara dengan karyawan yang memiliki tanggung jawab tertentu sesuai dengan subjek audit. Ya, jadi misalnya auditor IT mau mengaudit tentang penyimpanan data. Nah, maka mereka bisa melakukan wawancara, bisa melakukan diskusi dengan karyawan yang khusus ngurusi bidang data administrasi. Kemudian bisa juga melakukan wawancara dengan manajemen. Ya, jadi kalau wawancara itu ada wawancara dengan karyawan, kemudian wawancara dengan manajer, serta bisa juga wawancara dengan pihak ketiga, misalnya customer. Ya, itu bisa digunakan sebagai teknik untuk mengumpulkan bukti. Nah, kemudian metode yang ketiga, metode observasi, pengamatan secara langsung itu bisa digunakan untuk beberapa bukti, misalnya terkait dengan software or hardware functionality. Ya, kalau mau ngecek apakah softwarenya bisa dipakai, apakah hardwarenya bisa berfungsi, kan nggak mungkin kalau kita hanya menggunakan interview, ya kan? Karyawan ditanya, softwarenya bisa dipakai nggak Pak? Oh bisa Pak, lancar, membantu kami dalam proses bisnis kami. Ya kan nggak cukup hanya seperti itu. Perlu dilihat benar-benar, oh baik Pak, kalau gitu saya mau lihat dulu softwarenya seperti apa berfungsinya. Nah itu sebagai untuk melengkapi ya. Dari interview tadi, kemudian dilengkapi dengan observasi. Oh ternyata benar nih, softwarenya memang bisa dipakai dengan baik. Atau oh ternyata keliru, kok tadi dia bilang softwarenya bisa berfungsi, padahal ternyata banyak errornya misalnya. Nah ini menjadi penting ya, bahwa apapun metode yang dipakai itu akan sangat tergantung dari bukti yang mau dikumpulkan itu apa. Kemudian ada pengujian atau testing ya. Ini juga salah satu cara pengumpulan bukti. Ya. Testing ini misalnya untuk menguji perangkat keras yang dipakai. Ya. Mau diuji apakah komputernya berfungsi misalnya. Kemudian mau melakukan pengujian terhadap komponen-komponen teknologi yang digunakan. Atau juga untuk menguji softwarenya, misalnya ini software akuntansinya benar nggak dari sisi input data, ya. Kalau ada transaksi penjualan, jurnalnya benar atau tidak misalnya. Kemudian bisa juga melakukan pengujian terhadap prosedur pengendalian. Ya, jadi kita sudah paham ya bahwa setiap perusahaan itu harusnya punya pengendalian internal. Nah, pengendalian internal ini diuji juga, ya, efektif atau tidak.
Misalnya, ketika ada pengendalian terhadap pembatasan akses, berarti kan yang bisa mengakses sistem itu adalah orang-orang yang memang punya hak untuk masuk ke sana. Nah, auditor itu bisa melakukan pengujian. Dia mencoba masuk sebagai orang luar, mencoba masuk ke dalam sistem. Bisa atau tidak. Kalau pengendaliannya kuat, ya berarti kan si auditor ini nggak bisa masuk ke dalam sistem, ya akan ditolak oleh sistem. Jadi ini intinya adalah bahwa metode dalam pengumpulan bukti itu bisa berbagai macam caranya, tergantung dari bukti apa yang mau diambil. Dan biasanya auditor akan melakukan ini semua. Examination atau review, kemudian wawancara atau diskusi, kemudian observasi dan pengujian. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari pengumpulan bukti kan gitu ya? Maka di sini disebutkan the primary purpose of collecting evidence is to enable auditors to correlate the evidence to applicable audit criteria and analyze the evidence to determine the extent to which the criteria are satisfied. Jadi tujuan dari pengumpulan bukti itu adalah untuk memungkinkan bagi seorang auditor untuk menghubungkan antara bukti yang mereka peroleh, ya, bagaimana korelasinya terhadap kriteria audit yang sudah ditentukan, kemudian auditor akan menganalisa terkait dengan bukti-bukti yang ada itu untuk menentukan apakah bukti itu sudah memadai atau belum. Nah, maka kemudian di poin yang kedua ini, ya, practices for analyzing audit evidence encompass a broad range of methods. Jadi cara-cara untuk melakukan analisa bukti audit itu bisa berbagai macam cara. Intinya, auditor select the most appropriate methods based on the type of control under examination and the type of audit and its purpose and objective. Ya, jadi cara menganalisanya pun juga bermacam-macam. Yang penting adalah auditor itu harus bisa menentukan metode yang paling tepat berdasarkan jenis pengendalian yang sedang dilakukan. Kemudian juga berdasarkan apa namanya jenis auditnya, ya, serta tujuan yang mau dicapai dari audit itu apa. Itu yang penting. Maka ya tidak akan ada konsep mana metode yang paling baik, mana teknik analisis yang paling baik kan gitu ya, karena semua tergantung kebutuhannya kan gitu. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga yang mau saya highlight di sini adalah terkait dengan auditors are responsible for describing the specific analytical procedures they use in work, papers, or other documentation which are made available to audit managers and organizational executive to help substantiate audit quality. Ya, jadi auditor itu bertanggung jawab untuk menjelaskan secara spesifik prosedur analitis yang mereka gunakan itu apa. Atau mereka menggunakan teknik dokumentasi apa saja sih. Nah, itu harus dijelaskan. Sehingga nanti bisa ditentukan juga bagaimana kualitas audit yang dilakukan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan audit performance ya. Ketika auditor mulai melakukan aktivitas auditnya, dimulai dari pengumpulan bukti sampai dengan menganalisa bukti-bukti audit yang sudah didapatkan. Nah, nanti video yang berikutnya kita akan bicara tentang reporting findings ya, dan proses life cycle methodologies. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.